Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma nadha ya wasi'al karami ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min ardi wa min ajami. الذين آمنوا فلا أحد أمر بكم بلا منه ولا نعمي. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل آمد من الأموال مقدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimahullah. Para asatidzah, para guru, para ulama, segenap tokoh masyarakat yang hadir pada mulia sebuah gabungan tingkat kecamatan Cinere dan Lima. Para guru, para asatizah yang banyak, insya Allah saya tidak bersatukan membantu saya. Semua hadir, semoga pagi ini pada berkah, pada sehat walafiat. Kembali lagi saya bisa bersama dalam kuliah subuh di Masjid Darut Taqwa. Ini juga langganan juga ini. Jadi murah juga nih, murah ini. Langganan saya. Sesuai dengan keinginan saya datang. Mudah-mudahan pulang dari sini makin sehat walafiat. Karena manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajat. Wa'lam, ketahuilah, annal 'abda fi haqqi dinihi, bahwa seorang hamba itu dalam hak agamanya, dalam memenuhi kewajiban agamanya itu ala thalathi darajatin, ada 3 nih tingkatan-tingkatan. Biasa dalam kehidupan ibadah 3 tingkatan. Kita aja juga sudah tingkat-tingkatannya. Ada tingkatan umara, ada tingkatan guru-guru, ulama-ulama, itulah masyarakat. Dalam hamba ibadah pun ada tingkatannya. Mana itu tingkatan dalam beragama itu, jamaah yang saya muliakan? Yang pertama, imma salimun,
Yang pertama, tingkatan seorang hamba dalam agama itu imma salimun, orang itu selamat. Selamat dunianya, akhiratnya. Siapa mereka itu? Wa huwal muqtasiru ala ada'il fara'idi wa tarkil ma'asi. Jadi tingkatannya seorang hamba ini dalam beragama disebut salim. Arti salim selamat. Siapa mereka itu? Wa huwal muqtasiru ala adal fara'idi. Itu seseorang atau orang-orang yang menganggap cukup ala ada'il fara'idi, dalam melaksanakan yang wajib-wajib, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Cukup itu yang pertama. Golongan yang pertama, hamba-hamba Allah ini adalah yang penting dia ngerjain yang wajib-wajib aja, ninggalin yang maksiat. Satu tuh. Ini orang begini selamat insya Allah. Salat dikerjain, puasa dikerjain, mabok ditinggalin, dangdut. Kita ngomong kalau dangdut haram apa halal ya? Tergantung apanya, tergantung sawerannya. Ya kalau lagu-lagunya bikin menghipnotis buat ibadah sih, insya Allah. Tapi kalau lagu-lagunya bikin orang lupa sama akhirat, ya bisa dosa. Makanya Pak Dewan paling bagus itu kalau dangdutan lagunya siksa kubur. Kayaknya nggak ada yang joget tuh kayaknya tuh. Nggak ada yang joget itu sudah. Lagunya siksa kubur, keramat. Selamat itu. Yang kedua, ini saya mau tanya orang sini, itu kalau nyawer hitungannya sedekah mengebagi? Mau nanya orang sini nih. Kemarin di Brigip ada family group. Ada catatannya saya. Biasa teman aja Rizwan. Itu kan, wah luar biasa itu. Begitu satu lagu diputer-puter, wah dikumpulin 3 juta. Lagu doang satu lagu 3 juta dikumpulin. Itu cuma dangdut doang. Ini 2 kecamatan dikumpul cuma 1.100.000. Tapi alhamdulillah memang begitu hidup saudara. Tapi kita saudara yang saya muliakan. Nah ini yang pertama selamat. Kita ngerjain yang baik-baik, tinggalkan yang maksiat. Itu golongan yang pertama, sadimun. Yang kedua nih, aurabihun wa huwal mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil. Golongan yang kedua, rabihun, orang yang beruntung. Rabih, beruntung. Siapa mereka itu? Wahwal mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil. Itu orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wan nawafili, dan sunnah-sunnahnya. Ini disebut rabi, orangnya betul. Ini termasuk kita pada pagi hari ini. Yang pertama sunnahnya kita kerjain tuh. Jalan jauh-jauh dari masjid, dari rumah kemari, udah nilai pahala. Kumpul di sini, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyah subuh, langsung yang wajib subuh nih. Tambah lagi ngajinya. Ini kalau begini mulu nih kita beruntung semuanya nih, saudara. Beruntung. Entah dari sini ada makanan kalau ada. Kayaknya tadi saya ke bawah udah disiap-siapin kayaknya tuh. Disiap-siapin tuh, ya. Berjamaah lagi nilai-nilai silaturahim itu yang luar biasa, ibadah yang wajib, yang sunnah. Syiar-syiar agama diperbuat, rabihun. Orang itu rabih, beruntung.
Mudah-mudahan kita seorang yang rabiun, yang beruntung. Yang ketiga dan nih. Siapa yang ketiga? Au khasirun, orang yang rugi. Wa huwal muqassiru 'anil lawadimi, katanya. Itu orang yang meninggalkan yang wajib-wajib. Orang yang rugi. Salat yang dia tinggalin, saudara yang saya muliakan. Puasa ditinggalin, apalagi ngaji yang semacam ini. Kita khasir, orang yang rugi, saudara yang saya muliakan. Maka dikatakan di sini fa illam takdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fa illam takdir an takuna rabihan. Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang beruntung, tingkatan yang tinggi, ya ini kita yang sunnah dikerjain, yang wajib dikerjain, syiar dikerjain. Kalau dia tidak mampu itu semua, fajtahid an takuna saliman. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang selamat, saudaraku. Untung kagak, yang penting pulang modal, itu saudara. Yang repot, modal habis, dagangan, mau kemana urusannya, saudara ya. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran. Jauhilah, waspadailah agar kamu ini menjadi orang yang rugi. Waspada, jangan sampai itu. Mudah-mudahan kita semua hidup ini menjadi orang yang beruntung, yang sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka Nabi menyatakan, jamaah yang saya muliakan, siapa tuh orang yang beruntung? Orang yang mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhiratnya. Dalam kitab wasiyatul, dalam kitab hadis Mukhlal Hadis An-Nabawiyah dikatakan arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan wal akhirah. Ini air putih juga, ini putih juga. Sama udah harinya. Nah, ini hangat, itu dingin. Makasih ya. Alhamdulillah. Emang di sini berkah air. Berkah airnya, saudara ya. Lagi saya emang termasuk ustadz yang gak doyan susu. Doyan. Termasuk ustadz yang kagak doyan susu. Susu kagak, ngopi kagak, merokok juga. Makanya murah. Pak anggota dewan merokok ya? Oh enggak. Nyusu? Enggak nyusu. Enggak nyusu kagak, tapi gemuk. Pikiran tenang. Alhamdulillah. Apa dikatakan sini? Arba'un man utiya unna faqad utiya khadna wal akhirah. Arba'un, ada 4 perkara. 4 perbuatan. Man utiya unna, barang siapa yang diberikan oleh Allah 4 perkara ini, faqad utiya khadna wal akhirah, maka sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita nih kalau kepengen berkah ini kan selamat dunia akhirat. Doanya kan cakep tuh. Rabbana atina fid dunya. Itu maknanya fid dunya hasanah, badan sehat. Enak tuh, badan sehat. Duit banyak. Tidur nyenyak tuh. Enak tuh gitu tuh. Ya. Makan banyak makan. Hanya kalau yang makan banyak sehat tuh. Ntar liatin nih. Ntar liatin ya. Kita tolong liatin ya, yang makannya banyak tuh sehat tuh. Kelihatan tuh, ya. Lapar. Sehat. Badan sehat, tidur nyenyak, makan juga banyak, nikmat. Ditambah lagi kontrakan
banyak kos-kosan, banyak bini. Udah ngikutin kiai-kiai aja dah. Ustadz Nisin atuh aja. Mau kemana? Ada orang begini nih. Ada orang ikut sunnah Rasulullah. Katanya kalau kita nikah itu katanya dapat rezeki yang berlimpah. Betul nggak? Benar nikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yugni mulai min fadlih. Itu kan. Jadi kalau nikah nih rezeki berlimpah. Tuh. Yang bujangan pengen berkah nikah. Ada kerja juga. Punya ada biniatu. Kalau masih kurang berkah tambahin katanya. Yang ngomong-ngomong nih ya. Yang ngomong-ngomong. Tambahin biar atuh lagi. Mudah-mudahan berkah. Ada orang ngikutin begini. Kiai saya pengen berkah. Berapa bini ente? 1. Tambahin dah. Kali-kali 2 berkah. Dia ikutin. Dia kawin lagi. Bukannya berkah makin melepes. Datang sama kiai lagi, kiai kayaknya udah 2 kok masih begini aja. Lu tambahin 3 kali-kali di 3 ini nih. Begitu 3 yang tadinya motornya NMAX berubah jadi apa? Jadi Mio. Bertiga ente tambahin dah 4 kali-kali berkah. Masya Allah. Makin penyakitan itu orang besar itu. Enggak begitu. Jadi berkah 1, istri yang solehah berkah. Punya anak yang soleh dan solehah. Punya anak banyak, alhamdulillah. Dikit, alhamdulillah. Punya anak, saya ngomong gak usah banyak-banyak. 3 aja bener semua enak. Daripada 10 PA semua. Punya anak 3 berkah. Doanya Rabbana ablana min azwajina wa dzur qurrata waja'alna lil muttaqina. Berkah banget. Yang 1 insinyur. Enak gak? Mau lebaran ngasih duit 25 juta. Girang gak babanya? Girang. Yang kedua anggota dewan. Ngasih beras 5 karung. Daging 10 kilo. Enak gak tuh? Yang ketiga ustad. Ustad. Ini kayaknya nyengir kayaknya nih. Emang apa sih ustad? Kira-kira kalau dokter ngasih duit tadi sama anggota dewan ngasih beras, kira-kira kalau ustad ngasih apa? Itu ustad miskin amat ya. Ustad ngajak umroh gitu. Arba'un man utiya unna faqad utiya khairan wal akhirah. Ada 4 perkara, barang siapa yang diberikan itu 4 perkara, maka semua dia diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mana itu 4 perkara? Yang pertama, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dengan lisan yang zikir akan tenang hati kita. Betul nggak? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tutorial tadi itu habis qabliyah subuh itu kan zikir tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu tuh rutinin tuh. Setelah qabliyah subuh, sebelum subuh rutin itu. Kata Lahib Ali, Segap dikatakan 100 kali. 100 insya Allah dijamin keberkahan rizkinya. Kalau subuhnya bangunnya itu jam 4. Subuh setengah 6. Barengan nama tukang roti lau. Saudara yang saya muliakan. Lisanun dzakirun, lisan berzikir kepada Allah, kalimatnya banyak.
Bahkan kalimat yang paling tertinggi kata Rasulullah, ahabbul kalami indallahi arba'un. Perkataan yang Allah suka mendengarkannya ada 4. Yang pertama kalimat subhanallah, maha suci. Kumpul kayak begini jauh-jauh ini kan. Saya tahu jauh-jauh. Kalau di Jakarta nggak terjauh kayak gini, lagi terang di Jakarta. Maka saya kemari tadi nanya Ustadz Basri, ini lewat mana yang kagak gelap gitu bilang. Karena kalau lewat tol, itu kan situ tuh jatuh tuh. Di perumahan yang gelap tuh. Itu ngeri itu. Banyak mamadi kali itu. Jangan di situ dekatnya, lewat jalan raya biasa aja dah. Gitu kata sahabat tuh, lewat Krukut katanya. Ada Google Map, bisa lewat terang, nikmat. Saya lihat tadi tuh yang naik motor, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci. Masuk ke tempat ini, megah masjidnya, lantai 3 nih masjid nih. Bahkan rencana lantai 5, cuman 2-nya. Ini udah bagus banget lah, lantai 3, berkah, Subhanallah. Jamaahnya juga berimbun, Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah, segala puji bagi badan sehat, nikmat hidup. Ini badan pada sehat hari Minggu nih. Ini enak nih Minggu pagi nih. Ntar jam 6 gak usah lama-lama ngaji. Jam 6 udah selesai. Ya jam 6 aja dah. Habis jam 6 selesai. Kalau udah makanan pengertian makan dah. Habis pengertian kemana kira-kira? Pulang ngapain? Mancing. Kan main. Kayaknya udah siap-siap ini ya. Nggak apa-apa. Boleh juga sih. Kelompok kajian subuh gabungan mancing mania, bukan main. Saudara yang saya muliakan, syukur kalimatnya alhamdulillah, kalimatnya ketiga la ilaha, yang keempat Allahu Akbar, ditambah wala haula wala quwwata. Orang yang ingin berkah dunia akhirat, lisanun dzakirun, lisan yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang suka bersyukur. Wa qalbun syakirun, hati yang suka bersyukur kepada Allah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat sehat wal afiat kita. Kalau kita sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya enak banget kalau lihat orang kuliah subuh gabungan, naik motor berkeliling ya. Paginya sehat, pulangnya sehat, ya Allah, makanya berkah. Kalau udah sakit repot dah. Maka dikatakan as-sihhatu la ya'rifu qadraha illal marda. As-sihhatu la ya'rifu qadraha illal marda. Sehat begitu nikmatnya, tidak ternilai kenikmatannya sehat nanti kalau udah merasa sakit. Tuh, baru gak enak banget dah sakit, makan apa aja gak enak, saudara. Duit banyak aja sakit kagak enak, apalagi nggak punya duit. Gimana kira-kira ya? Udah kagak punya duit sakit-sakitan. Punya duit aja sakit kagak enak, bagaimana kalau nggak punya duit? Ya Allah, ternyata duit penting juga. Benar nggak saudara? Duit penting ya. Orang yang punya duit banyak sama yang kagak punya, kelihatan batuknya. Batuk kelihatan. Kalau yang sehat, kalau yang punya duitnya kan cuma 2 kalimat. Beda sama yang bokek, ngekel. Berisik di sawah. Orang punya duit, kentut aja didoain. Coba dah. Wali kota kentut, Dut Pak Wali sehat. Kentut sehat. RT kentut disumpahin. Brengsek lu teh lu. Sampar geledek sudah. Ternyata memang izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolil amal. Tanda saya bersyukur kepada Allah. Sehat walafiat, rezeki yang ada, bisa ngaji kayak begini, kumpul banyak kawan-kawan semuanya,
nikmatnya. Wa qalbun syakirun, hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurin dah nikmat Allah, begitu nikmatnya. Lihat udara pagi nanti nih, pulang dari masjid dari Taqwa, lihat udara bersih, masya Allah. Pulang aktivitas lagi, kadang-kadang pada sambil jalan pagi masih bisa keburu jam 6 selesai, bisa olahraga pagi. Mau main tenis silakan, ya. Mau main apa namanya, golf, kita sudah sati senang sehat, kayak Allah. Cuman kan begini ya, emang kan bangun yang berat ini kan, kayak saya tadi bangun 3:30 emang udah siap, emang udah janji nerimain 3:30 ini, ya belum ngapa-ngapain lagi, belum minum teh manis, belum, ya yang penting ngaji dah. Tapi begitu pulang dari sini badan sehat, masya Allah, nikmat luar biasa. Wa qalbun syakirun. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabirun. Wa badanun alal bala'i sabirun. Badan nih, badan kita nih. Badan kita ini yang sekarang sedang enak-enaknya, masa muda-mudanya, tentu nanti akan berubah nih. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, tentu akan dikembalikan, dikurangi nikmatnya tuh. Makanya mumpung muda, mumpung sehat. Asy-syababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Asy-syababu, masa muda itu begitu nikmatnya, ya, tidak dapat dirasakan illa syuyukh, kecuali orang-orang yang udah pada tua. Baru terasa nikmatnya kalau masih muda. Sudah. Masih muda pakai apa aja pantas. Nih model Ustaz Hamid nih, pakai apa ya pantas, pakai lepis pantas nggak? Pakai kaos depannya ada gambar Iwan Fals. Oh saya kira. Sekarang ganti Ustaz Khotib pakai lepis, pakai kaos. Udah beda, saya beda semua. Masih sehat nikmat, masih muda nikmat, jalan masih kuat, naik tangga masih kuat, betul nggak ya? Ulak balik kuat, makan masih nikmat, ngaji bisa nikmat, ibadah malam juga masih kuat. Kenapa? Karena masa muda kita tidak diketahui nikmatnya masa muda illa syuyuh, kecuali kalau udah tua terasa banget apa aja kurang. Betul nggak sudah? Maka gini lah, makanya dikatakan kata ulama kalau masih muda tidur sama bini, masih muda nih, muka ngadep muka, masih muda. Yang muda nih kalau tidur sama bini, muka ngadep muka. Kenapa Ustadz? Karena ngoroknya masih nikmat. Muda. Kata lakinya ngik, kata bininya ngik, gitu. Tapi kalau udah aki-aki berisik dua-duanya itu. Makanya pantat ngadep pantat. Masya Allah sehat, muda nikmat nih. Termasuk kesempatan hidup nih. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Hidup begitu nikmatnya, tidak ternilai kenikmatannya hidup illal mauta, kecuali kalau udah mati. Mau ngapain? Makanya mau hidup ikut ngaji subuh gabungan. Nanti tolong kau udah mati jangan datang lagi. Nggak usah datang kemari. Saudara, makanya hidup begitu. Makanya manfaatkan hidup sehat, masa muda nikmatin, saudara yang saya mulakan. Supaya nanti kita punya rasio. Nanti kalau udah sakit, apa kuncinya? Wa badanun 'alal bala'i sabirun. Badan yang terkena ujian musibah sabar. Maka konsepnya nikmat, konsepnya adalah bersyukur dengan nikmat Allah, bersabar dengan ujian dari Allah, kemudian dia banyak minta ampun kepada Allah. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, baginda Muhammad Rasulullah mewasiatkan kepada menantu beliau, sepupu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, ya Ali ta'al, man an'amallahu alaihi fasyakara wa batalau fasabara wa idza asa'a fastaghfara dakhala jannata min aibabi sya'a.
Kata Nabi begini, ya Ali ta'al. Ali kemari. Man an'amallahu alaihi fasyakara. Barang siapa yang aku kasih nikmat dia bersyukur. Syukur alhamdulillah. Ya. Dikatakan fasyakara. Wa idzalau jika dikasih ujian musibah fa sabar wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wa naqsim minal amwal anfus samad wa basyiris alladzina idza musibah qalu inna lillahi. Saudara yang saya muliakan, itu sabar. Man an'am alif fasqara, barang siapa al-kaslimat disabar. Dikasih musibah ya dia sabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Wa idza asaa fastaghfara, kalau dia khilaf ada kesalahan banyak minta ampun kepada Allah. Orang yang semacam ini kata Rasulullah SAW dikatakan dakhal jannata min aibabi syaa, dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Kuncinya 3, bersyukur akan nikmat Allah, bersabar dengan ujian kepada Allah, buru-buru minta ampun kepada Allah. Surga tempat kembalinya. Jadi yang pertama lisan yang suka berzikir, hati yang suka bersyukur, badan yang sabar dalam menerima musibahnya. Yang terakhir wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wala malhi ra'at Tabrani an Ibni Abbasin. Yang keempat wa zaujatun, punya istri. Ternyata istri kenikmatan dunia akhirat juga di situ. Makanya ada hadis itu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-saliyah. Jadi istri itu termasuk kenikmatan. Ya, maka dikatakan yang keempat wa zaujatun, seorang istri. La tabghi khawnan fi nafsiha, yang dia ya dinikahkan tuh tidak takut kena dirinya karena suaminya orang soleh. Wala mali, dan dia tidak hanya berharap dengan hartanya tapi keharmonisan keluarganya. Mudah-mudahan banyak berkah dan banyak manfaatnya. Dari sini kita ambil kesimpulan, mari sama-sama kita menjadi orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak bersabar dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan yang ketiga, tidak lain adalah kita banyak minta ampun kepada insya Allah selamat dunia akan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diberkahi majlis ilmu kita. Allah murahkan rezeki kita. Allah kabulkan hajat dan doa-doa kita. Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih kepada Ketua DKM, kepada jamaah, kepada pimpinan Polis Gabungan bisa hadir, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.